Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gila belajar, wanita ini mengira sedang hamil. Saat perutnya diperiksa dokter, ungkap fakta mengerikan. Saat Anda merasa ada yang aneh pada tubuh Anda atau merasakan sakit yang tak pernah Anda rasakan sebelumnya, maka sudah selayaknya Anda memeriksakan hal tersebut ke dokter. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan oleh seorang wanita asal Tiongkok bernama Qiu Jia, berusia 23 tahun. Jia sebenarnya sadar kalau perutnya secara aneh tiba-tiba membesar setelah ia merasakan rasa sakit di bagian perutnya. Sayangnya, Jia justru mengira kalau membesarnya perut tersebut karena dirinya hamil, terlebih karena Jia tidak mengalami haid. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dialami Jia terjadi ketika ia baru saja berhasil memasuki sebuah universitas yang selama ini diidam-idamkannya. Di awal masa studinya, Jia selalu belajar dengan keras. Jia sampai rela begadang untuk belajar dengan harapan bisa membantu keluarganya keluar dari jeratan kemiskinan dan bekerja di tempat yang baik saat sudah lulus kelak. Sayang, Jia tak sadar kalau usaha belajarnya yang terlalu diforsir ini berlahan membuat tubuhnya semakin tersiksa. Jia pun mulai sering mengalami sakit di perutnya. Bahkan sakit yang cukup menyiksa ini selalu membuatnya terjaga setiap malam dan tak bisa tidur. Bahkan saat diperiksa keluarga, kondisi perut Jia sudah tampak berbeda. Banyak teman-teman satu kampusnya mengira kalau Jia sedang hamil. Awalnya Jia tidak terlalu mempedulikan hal ini. Dia bahkan mengira kalau dirinya hanya demam biasa saja. Akan tetapi saat rasa sakitnya semakin menyiksa, pihak keluarga memutuskan membawa Jia ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dokter mengatakan kalau Jia sedang tidak hamil. Yang mengejutkan, perut Jia menjadi membesar, serta adanya rasa sakit itu disebabkan oleh penumpukannya cairan secara tidak normal di dalam perut Jia. Malang bagi Jia, cairan yang menumpuk di dalam tubuhnya bukanlah penyebab utama mengapa dirinya sering merasa sakit di bagian perut. Rasa sakit ini rupanya disebabkan oleh kanker hati yang rupanya sudah merusak hatinya dan berada di stadium 4. Hanya dalam waktu 3 bulan, kondisi kesehatan Jia berlahan semakin memburuk dan pada satu malam, sekitar pukul 7 malam waktu setempat, keluarganya terpaksa memanggil ambulan karena kondisi Jia semakin mengkhawatirkan di rumah. Namun semua sudah terlambat. Jia sudah dalam keadaan meninggal dunia saat mobil ambulan tiba di rumahnya. Matanya tak lagi bereaksi saat diberi cahaya dan mesin elektrokardiogram juga menunjukkan garis lurus yang artinya Jia sudah tidak ada. Dokter, tolong, aku mohon selamatkan nyawa anak perempuanku. Aku mohon, teriak sang ibu kepada dokter dengan perasaan sedih dan hancur bercampur jadi satu. Melihat ibu Jia benar-benar terpukul dengan kepergian sang anak yang terkesan mendadak, dokter awalnya ragu untuk mengungkapkan sesuatu. Namun pada akhirnya fakta tersebut tetap harus diungkapkan. Tak ada tanda kehidupan saat aku tiba di lokasi dan tak ada upaya gawat darurat yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkannya. Kami mohon maaf, semua sudah terlambat, ucap sang dokter kepada keluarga Jia. Kematian tragis yang dialami Jia menjadi pelajaran yang amat berharga bagi kita. Tak banyak yang sadar kalau semakin sering kita begadang,
maka hati akan semakin sering menerima kerusakan. Hati sebenarnya akan melewati fase penyembuhan saat manusia sedang tidur. Dan kalau waktu tidur berkurang, maka kondisi kesehatan hati juga akan berkurang. Para dokter dan ahli kesehatan selalu menyarankan agar kita selalu beristirahat dengan cukup. Selain itu, konsumsi makanan yang sehat, minum air yang cukup, dan lakukan olahraga agar hidup yang kita jalani jadi lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.